Malam ini dimulai dengan menampilkan sebuah kapal yang sedang mengarungi Sungai Yangtze. Seorang perempuan datang dan mengungkapkan kerinduannya pada orang-orang yang hadir sembari membawa sebuah miniatur kapal. Adegan berpindah ke musim panas tahun 1999. Awal masuk perkuliahan, seorang pria tampan telah menarik perhatian Zuhui. Zuhui adalah seorang gadis culun yang berasal dari kota kecil dan kini diterima sebagai mahasiswi jurusan perkapalan. Sementara pria tampan yang ia kagumi bernama Wang Jinhui, pengidap buta warna, tidak terlalu pintar namun baik hati. Kali ini sebagai mahasiswa baru, mereka akan menjalani tes kesehatan di rumah sakit. Saat itu, Zuhui gugup karena harus membuka bra demi pengecekan. Ia berdada rata, tak seperti gadis-gadis lainnya, sehingga ia mendapat julukan si gadis dada. Hal ini membuat Zuhui amat malu. Lain halnya dengan Jinhui. Sebagai pengidap buta warna, ia harus menghafal gambar apa saja yang akan ditunjukkan sebelum tes dimulai. Beruntunglah, ia memiliki teman-teman yang baik yang bersedia memberitahu jawaban dari luar ruangan. Saat menunggu giliran tes selanjutnya, Jinhui hanya bermain-main dengan patung tengkorak. Namun dia yang ceroboh malah menjatuhkan tengkorak tersebut dan mengenai Direktur Sun, ketua jurusan. Di tempat lain, teman-teman Jinhui yang dikomandoi oleh Feng Song malah mengintip para gadis yang sedang mengecek kesehatan dari langit-langit kamar pasien. Salah seorang gadis yang akan membuka baju tak sengaja melihat mereka, berteriak hingga mengagetkan semuanya. Mereka keluar dan kabur dari kejaran security rumah sakit. Namun Jinhui yang baru keluar dari ruangan salah paham, mengira kalau dialah yang dikejar akibat merusak properti rumah sakit. Ia berlari menghindari kejaran security. Namun di saat bersamaan, Zuhui lewat hingga Jinhui menabrak dadanya. Setelah kejadian memalukan tempo hari, kini semua mahasiswa baru menjalani tes baris berbaris. Zuhui dan temannya Zuting sedang membicarakan Jinhui yang kemarin dihukum karena mengintip para gadis. Padahal sebenarnya Jinhui hanya melindungi teman-temannya. Asik mengobrol, Zuhui dan Zuting sampai tak sadar kalau mereka telah keluar barisan. Hal ini membuat Jinhui dan teman-temannya tertawa hingga akhirnya mereka dihukum. Saat istirahat, semua murid dapat bersantai. Zuhui masuk ke aula dan terharu saat menyaksikan Jinhui sedang bernyanyi dengan begitu indahnya. Kemudian, hari-hari perkuliahan mereka yang sebenarnya dimulai. Ada banyak jenis mahasiswa di kampus ini, seperti Feng Song. Ia adalah teman Jinhui yang baik pada semua wanita, alias buaya mesum, yang selalu bernasib tragis karena terus ditolak. Sementara Zuhui di asrama putri malah dibuat repot oleh pertengkaran teman sekamarnya yang sibuk memperebutkan Jinhui. Pertengkaran mereka ternyata diperhatikan para mahasiswa laki-laki dari asrama mereka menggunakan teropong. Jinhui juga tak ambil pusing dengan ketenarannya. Ia lebih asik mengenali karakter temannya masing-masing. Saat itu, Feng Song membuat pengumuman untuk menulis nama perempuan yang mereka sukai agar tak ada saling rebut nantinya. Meskipun Jinhui telah memiliki kekasih di Tiongkok bernama Gu Xiaoyan, ia tetap menulis nama Zuhui sebagai cewek yang ia taksir. Kali ini, Zuhui sedang membersihkan kolam renang. Saat itu, Jinhui sedang bersantai sambil bermain gitar. Tak berselang lama, Jinhui menggoda Zuhui dan berkata bahwa Zuhui tak bisa berenang sampai dewasa karena tak berani memakai baju renang disebabkan dadanya yang kecil. Walaupun kesal karena diejek, Zuhui tetap menyukai Jinhui. Ia terus mengikuti dan memperhatikan Jinhui selama 1 semester. Namun, saat masuk tahun baru, ia mulai memberanikan diri untuk dekat dengan Jinhui. Pada malam pergantian tahun, sebenarnya Zuhui ingin mengungkapkan perasaannya pada Jinhui. Namun, diurungkan karena Zuhui mendengar Jinhui sedang berbicara dengan kekasihnya di Beijing via telepon.
Memasuki tahun 2000, hari-hari Zuhui masih terasa suram. Sementara Jinhui terus berbaring sepanjang hari dan berenang tak menentu seperti menyimpan masalah. Saat sedang menenangkan diri, samar-samar Jinhui mendengar seseorang memanggil namanya. Zuhui datang dan langsung menceburkan diri ke kolam renang karena mengira Jinhui tenggelam sebab berenang dalam posisi mengapung. Gadis polos ini lupa kalau ia tak pandai berenang, hingga pada akhirnya justru Jinhui dan teman-temannya yang menyelamatkan dirinya. Malam harinya, Jinhui mengajak Zuhui pergi minum. Ternyata Jinhui diputuskan oleh kekasihnya di Beijing hingga ia ingin menenangkan diri. Dalam keadaan yang sudah sama-sama mabuk, Zuhui menyarankan Jinhui untuk mencari dunia barunya. Setidaknya Zuhui selalu ada bersamanya. Zuhui mabuk total, Jinhui terpaksa menggendongnya kembali ke asrama wanita. Selama mendaki tangga, mereka semakin menyadari ketertarikan satu sama lain. Jinhui paham kalau Zuhui minder dengan dadanya yang kecil, hingga Jinhui pergi membeli bikini dengan size besar untuk Zuhui. Bikini tersebut langsung dipakai Zuhui dengan pedenya ke kolam renang. Semua mata tertuju pada penampilannya yang seksi. Namun saat berlaga ingin melakukan loncat indah, Zuhui tergelincir